Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah memerintahkan kepada wanita-wanita beriman. Kalau masih merasa beriman, maka tunduklah kepada ayat yang mulia ini. Wanita beriman itu disuruh menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Dan ayat ini tidak memberi pengecualian. Seluruh tubuh. Kemudian ayat yang lain surat An-Nur ayat ke-31. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah para wanita beriman menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada mereka. Inilah dua ayat perintah berhijab, perintah berjilbab, dan perintah menggunakan kerudung. Perintah berjilbab, perintah menutup seluruh tubuh. Perintah berkerudung, menutup dari kepala sampai ke dada. Nah, jemaah sekalian, menutupi kepala sampai ke dada. Tentang ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal. Semoga Allah merahmati para wanita sahabiat muhajirin generasi pertama. Lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika Allah menurunkan ayat, hendaklah mereka para wanita itu menutupkan kain kerudungnya sampai ke dada mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Maka mereka segera merobek-robek atau menggunting-gunting pakaian mereka untuk mereka berikhtimar dengannya. Perhatikan jemaah sekalian kalimat ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surat An-Nur ayat ke-31, perintah menggunakan khimar, maka mereka pun berikhtimar menggunakan khimar. Apa artinya berikhtimar atau menggunakan khimar? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama besar dari madhab Syafi'i, dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, maka beliau mengatakan ayyaghtaina wujuhahunna. Maksudnya para sahabat Rasulullah SAW yang perempuan itu menutup wajah-wajah mereka. Jadi inilah makna surat An-Nur ayat ke-31. Ini sekaligus jawaban kepada orang yang mengatakan tidak ada perintah bercadar di dalam Al-Quran.
Ada surat An-Nur ayat ke-31. Perintah menggunakan kerudung. Menggunakan kerudung, perintah menutupi dari kepala sampai ke dada. Kalau dari kepala sampai ke dada, wajah termasuk tidak? Termasuk kan? Makanya Aisyah mengatakan, mereka para sahabat wanita Nabi SAW langsung menutup wajah mereka dari kepala sampai ke dada. Itu yang mereka lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada ayatnya, ada pula hadisnya. Tapi kalau orang tidak paham Al-Quran, tidak mengerti hadis Nabi SAW, dia asal ngomong, asal bicara. Katanya tidak ada dalam Al-Quran, atau tidak ada dalam hadis. Andai tidak ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, maka itu cukup bagi kita. Karena Al-Quran menyuruh kita menggunakan hadis atau mengikuti hadis Nabi SAW. Jemaah sekalian, hadis yang lain yang menyuruh wanita atau menunjukkan disyariatkannya bagi wanita menggunakan cadar, itu masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Di antaranya juga hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "La tantaqib al-mar'ah al-muhrimah, wala talfaz, wala talbaz al-kuffazain." La tantaqib al-mar'atul muhrimah, wala talbas al-kuffazain. Seorang wanita yang sedang berihram, apakah ihram haji atau umrah, janganlah dia menggunakan niqab atau cadar. Dan jangan pula dia menggunakan kaos tangan. Wanita yang berihram tidak boleh menggunakan niqab atau kaos tangan. Jemaah sekalian, perhatikan hadis yang mulia ini, hadis riwayat Al-Bukhari. Mengapa ada hadis yang melarang wanita berihram menggunakan niqab dan kaos tangan? Karena dulu wanita zaman Nabi Muhammad SAW berniqab dan berkaos tangan. Kalau seandainya mereka tidak berniqab dan berkaos tangan, tidak perlu disuruh kan untuk melepaskan. Dipahami ini? Kenapa ada hadis ini? Karena mereka menggunakan niqab dan berkaos tangan. Kalau mereka tidak menggunakan niqab dan tidak berkaos tangan, tidak perlu Nabi SAW menyuruh mereka melepaskan. Oleh karena itu, berkata Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang imam ahli tafsir, وَذَلِكَ لِأَنَّ سِتْرَهَا وَجْهَهَا بِالْبُرْقُ فَرْضٌ إِلَّا فِي الْحَجِّ. Beliau menerangkan kaitan dengan hadis ini, bahwa wanita menutup wajah dengan burqa, atau bahasa sekarang mereka sebut burqa, itu adalah wajib menurut pendapat beliau. Illa fil hajj, kecuali ketika haji. Begitu pula umrah, ketika sedang ihram. Fa innaha turhi syai'an min khimariha ala wajhiha ghaira lasiqin bihi. Itu pun kata beliau, untuk menutup wajah ketika sedang ihram tetap dibolehkan bagi wanita dengan menutupinya dengan khimar, dengan kerudung atau dengan jilbab. Jadi bukan dengan niqab, burqa atau cadar. Ini ketentuan khusus.
Cadar tidak boleh digunakan, tapi wajah tetap ditutup, namun bukan dengan cadar. Wa tu'ridu 'anir rijal wa yu'riduna anha. Bersamaan dengan itu kata beliau, dia pun harus selalu berpaling dari kaum laki-laki. Jangan sampai mereka melihat dia, melihat wajahnya, dan laki-laki pun harus selalu berpaling darinya. Ini keterangan ulama. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini sekaligus dalil menjelaskan kepada kita tentang hukum cadar. Maka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ucapan ulama yang telah kita sebutkan, cadar itu disyariatkan atau menutup wajah bagi seorang wanita muslimah disyariatkan, tidak diragukan lagi. Jadi jemaah sekalian, kesimpulan pendapat Imam Mazhab, semuanya sepakat cadar itu disyariatkan. Hanya ada kondisi yang mereka beda pendapat, menjadi wajib atau sunnah. Tapi mereka semuanya sepakat itu disyariatkan dan dianjurkan. Hanya ada kondisi yang mereka beda pendapat, wajib atau sunnah. Iya. Maka ini sekaligus bantahan terhadap syubhat yang mengatakan bahwa menggunakan cadar itu adalah tasyabbuh kepada Yahudi. Jadi kita sudah membantah dua syubhat di sini sekaligus. Syubhat pertama, kata mereka, cadar itu hanya budaya Arab, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Maka telah kita jelaskan ayat Al-Quran dan hadisnya serta pendapat-pendapat ulama bahwa itu bukan budaya Arab, tapi memang syariat. Kalaupun itu dikatakan budaya Arab, namun ditetapkan oleh syariat, diakui oleh syariat, maka dia menjadi syariat. Wajib tetap kita tunduk kepada syariat tersebut. Kemudian syubhat yang kedua, kata mereka, menggunakan cadar itu berarti tasyabbuh kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu, mereka kata orang ini, mereka juga menggunakan cadar. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Tasyabbuh itu kan dilarang dalam syariat. Maka kita katakan kepada mereka, inilah ayat dan hadis serta perkataan ulama yang menjelaskan kepada kita bahwa menggunakan cadar itu adalah syariat Allah, syariat Islam, bukan tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tidak semua tasyabbuh dilarang. Ini salah kaprah tasyabbuh. Tasyabbuh yang dilarang itu apabila dia merupakan kebiasaan khusus orang-orang kafir dan tidak disyariatkan dalam Islam. Ini dua kriteria utama tasyabbuh yang terlarang. Jadi orang yang menghembuskan syubhat ini karena dia tidak ngerti apa itu tasyabbuh yang dilarang dalam syariat. Maka tasyabbuh yang dilarang dalam syariat, kriteria utamanya ada dua. Yang pertama, itu merupakan ciri khas orang-orang kafir. Sama saja, apakah itu dalam perkara adat seperti berpakaian, maupun dalam perkara agama mereka. Tentu dalam perkara agama mereka, itu lebih tercela lagi. Maka ini kriteria yang pertama. Apabila itu ciri khas mereka. Kalau itu bukan ciri khas mereka, maka itu tidak terlarang. Contohnya jemaah sekalian, bukan ciri khas orang kafir. Bukan ciri khas orang kafir. Walaupun mungkin mereka yang pertama menemukan, tapi itu bukan ciri khas mereka. Itu sifatnya umum. Seperti kita sekarang menggunakan HP. Itu kan bukan ciri khas mereka. Begitu pula kita, kaum muslimin yang laki-laki pakai jas. Orang kafir juga pakai jas. Nah, contoh yang ciri khas mereka, yang kita nggak boleh pakai, menggunakan topi santa. Itu ciri khas mereka. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir yang dilarang keras dalam syariat. Kemudian kriteria yang kedua, tasyabbuh yang dilarang itu apabila tidak disyariatkan di dalam Islam.
Jadi andaikan sesuatu adalah kebiasaan orang kafir juga, tapi dalam Islam disyariatkan, maka wajib kita amalkan, wajib kita terima sebagai syariat. Dan kita tentu niat untuk mengamalkan syariat, bukan niat mengikuti orang kafir. Dan contoh-contohnya itu sangat banyak. Jemaah sekalian, Yahudi dan Nasrani di antara mereka sampai hari ini masih berpuasa. Masih berpuasa. Kenapa? Karena syariat mereka memang aslinya dianjurkan berpuasa. Apakah karena mereka berpuasa kita nggak boleh puasa supaya tidak tasyabbuh kepada mereka? Kan tidak. Justru Allah menyuruh kita berpuasa. Karena pernah disuruh kepada mereka. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita siapa? Di antaranya Yahudi dan Nasrani. Maka wajar kalau sampai hari ini masih ada di antara mereka yang berpuasa. Karena itu memang syariat asli mereka dulu yang Allah turunkan. Walaupun mungkin puasa mereka sudah mereka modifikasi. Sudah mereka tambah-tambahkan, sudah mereka kurang-kurangi. Makanya Nabi SAW juga bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Mereka nggak makan sahur. Jadi, walaupun mereka berpuasa, ketika kita ikut berpuasa, maka itu tidak dihukumi tasyabbuh kepada mereka. Maka sama juga dengan jilbab atau cadar. Anda Yahudi dan Nasrani juga berjilbab dan juga bercadar. Ketika wanita muslimah berjilbab dan bercadar, itu bukan tasyabbuh kepada mereka, tapi menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, jawaban berikutnya, kalau ada orang kafir yang mengamalkan syariat kita, kan seharusnya kita pun bangga dengan syariat kita. Bukan malah kita tinggalkan syariat kita. Kalau begitu logikanya, setiap yang dilakukan orang kafir, kita harus menyelisihinya. Kalau begitu, kalau dia masuk Islam, demi menyelisihi dia, kita keluar dari Islam dong. Kan nggak begitu logikanya. Maka ini bantahan syubhat kepada mereka.